Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 295, Mengejutkan Dunia. Yo Chuseng dan Zhang Haiyuan dihalangi oleh dua cahaya formasi yang turun dari formasi pelindung agung. Raut wajah mereka sontak berubah. Memangnya kamu berani? Teriak Yo Chuseng dengan nada dingin. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, segel naga hijau lagi-lagi bergemuruh dan menghantam kepala si Tongjun. Akibatnya, tubuh ahli tingkatan pangeran ini hancur lebur dan berubah menjadi kabut darah. Ekspresi Yo Chuseng sangat suram. Di bawah tatapan semua orang, dia menuduh lawannya tidak berani, tetapi lawannya malah langsung membunuh seorang tetua sekte angin guntur. Hal ini sontak membuat wajahnya merah membara. Beraninya sekte Tarsuna membunuh tetua sekte angin guntur. Siap-siap saja sektemu dihancurkan. Yo Chuseng lagi-lagi berteriak karena sangat kesal. Kalianlah orang-orang dari sekte angin guntur yang datang untuk mencari masalah di upacara pembukaan sekte Tarsuna. Tapi, kalian masih bisa membenarkan diri? Luo Xiu menunjukkan ekspresi mencemooh. Sekte Tarsuna enggak peduli seberapa merajalelanya sekte angin guntur di wilayah timur. Kalau kalian berani berlagak dan bersikap angkuh di sekte Tarsuna, itu sama saja dengan mencari mati. Begitu kata-kata ini dilontarkan oleh Luo Xiu, Gai Lianhong sontak mengerti bahwa Luo Xiu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kekuasaan. Dia pun langsung mengangkat tangan dan lagi-lagi meluncurkan segel naga hijau. Memangnya kamu berani? Raut wajah Yo Chuseng dan Zhang Haiyuan sontak berubah. Namun, Gai Lianhong malah mencibir, lalu mengerahkan kekuatan segel naga hijau yang langsung menghantam kedua orang itu sampai mati di tempat satu persatu. Dia bisa begitu mudahnya membunuh kedua orang ini tentu saja karena Luo Xiu yang mengaktifkan kekuatan formasi pelindung agung dan memenjarakan kekuatan basis kultivasi mereka. Semua orang gempar. Banyak orang yang tahu bahwa upacara pembukaan sekte Tarsuna tidak mungkin akan berjalan lancar. Namun, tidak disangka, tiga ahli pangeran bela diri langsung mati di tempat saat baru saja dimulai. Terlebih, asal-usul ketiga pangeran bela diri ini cukup luar biasa. Mereka berasal dari sekte angin guntur wilayah timur yang merupakan kekuatan besar yang memiliki ahli santo bela diri. Bisa dikatakan, ketiga tetua pangeran bela diri asal sekte angin guntur ini cukup sial. Sekte Tarsuna hendak mengadakan upacara pembukaan sekte sehingga membuka formasi pelindung agung supaya para tamu yang hendak menghadiri upacara bisa memasuki gerbang gunung. Mereka mengira dengan berlatar belakang sekte angin guntur, sekte Tarsuna tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Namun, tidak disangka bahwa sekte Tarsuna hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kekuasaan. Sebelum sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, mereka langsung terbunuh di tempat. Di kapal perang sekte angin guntur, para murid pelindung sekte angin guntur sontak tercengang. Bunuh orang-orang itu, ujar Luo Xiu secara perlahan. Wei Haoran segera mengaktifkan boneka tempurnya dan bergegas ke kapal perang. Gai Lianhong memegang segel naga hijau untuk menekan formasi. Dalam sekejap, suara jeritan pun terus-menerus terdengar. Tepat pada saat ini, mata Luo Xiu tampak menyipit. Dia memandang keluar formasi pelindung agung. Li Xuanyang, sudah datang, kenapa mau pergi lagi? Semua orang langsung melihat ke arah luar. Mereka melihat Li Xuanyang, sang tetua sekte matahari hitam, muncul di luar formasi. Dia tahu kehebatan dari formasi pelindung agung sehingga tidak berani masuk secara sembarangan. Awalnya, dia hanya ingin menonton dari luar. Tidak disangka, orang-orang sekte angin guntur malah langsung terbunuh dalam sekejap. Terserah aku mau pergi atau enggak. Memangnya kamu bisa apa? Teriak Li Xuanyang. Kamu enggak bisa pergi. Luo Xiu maju selangkah, lalu sosoknya langsung muncul di luar formasi pelindung agung. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu sangat luar biasa dan tidak terdeteksi oleh indera spiritual. Hanya sedikit fluktuasi kekuatan ruang yang bisa dirasakan oleh banyak penguasa bela diri yang ada. Raut wajah Li Xuanyang tampak berubah. Ketika melihat Luo Xiu keluar sendirian, dia sontak mencibir. Kamu hanya mengandalkan formasi pelindung agung. Tanpa formasi ini, kamu yang adalah ketua sekte Tarsuna pasti akan langsung kubunuh. Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangan dan menekannya di udara. Vital sejati yang dahsyat sontak memadat di udara, lalu berubah menjadi gunung besar berwarna hitam yang menekan ke arah Li Xuanyang. Sebelumnya, dari gerbang gunung keluar formasi,
Luo Xiu menggunakan teknik serangan udara. Namun, kini dia menggunakan teknik penekan dan pembunuh kegelapan. Li Xuanyang juga sontak bergerak. Sosok manusia berwarna emas muncul di belakangnya. Satu demi satu vital sejati berubah menjadi berbagai jenis seni bela diri. Semua serangan mendarat di atas gunung hitam tersebut, tetapi semuanya langsung menghilang dan sama sekali tidak bisa merusaknya. Dalam sekejap, sosok Li Xuanyang terus memerosot di bawah penekanan gunung hitam tersebut. Dia terus memerosot dan gunung hitam terus mendekatinya setiap kali dia menurunkan tubuh. Ruang di sekitarnya pun disegel. Li Xuanyang ingin mundur, tetapi sama sekali tidak bisa bergerak. Sesaat kemudian, gunung hitam sudah mengenai bagian atas kepalanya. Dia yang tidak berdaya pun meraung dan mengangkat kedua tangannya untuk menopang gunung hitam tersebut. Pada saat ini, Li Xuanyang yang merupakan pangeran bela diri sepuh sudah ditekan dari atas ke permukaan tanah. Kedua kakinya tenggelam ke dalam lumpur dan terus-menerus tenggelam. Gunung yang terbentuk dari teknik penekan dan pembunuh kegelapan sangat berat. Bahkan, Li Xuanyang yang memiliki basis kultivasi level keempat pangeran bela diri saja sangat kesulitan menopang gunung tersebut. Yang lebih mengejutkan semua orang, sosok yang memaksa Li Xuanyang terjebak dalam situasi seperti itu adalah Luo Xiu. Bagaimana mungkin, dia baru umur berapa, penguasa bela diri Yuan Cheng, Tuan Qiyu, dan yang lainnya saling memandang. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Luo Xiu telah memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa bela diri saat kembali. Namun, saat melawan pangeran bela diri sepuh, dia hanya bisa mundur karena tidak bisa memberi perlawanan. Di masa lalu, dia bisa menghancurkan Istana Ungu dan membuat keributan di Sekte Matahari Hitam karena mengandalkan 2 ahli pangeran bela diri. Itu bukanlah kemampuannya sendiri, namun dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan tetua Sekte Matahari Hitam hari ini. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Selain itu, jenis seni bela diri apa yang dia gunakan pada saat ini? Mengapa bisa sekuat itu? Haha, basis kultivasi kepala Luo tampaknya sudah meningkat pesat lagi. Pada saat ini, suara tawa keras terdengar dari udara. Sosok Qi Fatian, sang inspektur wilayah selatan, perlahan muncul. Luo Xiu tampak tersenyum dan menangkupkan tangannya. Inspektur Qi, silakan duduk. Upacara pembukaan sekte didekorasi dengan megah. Kursi-kursi tamu disusun dengan rapi. Ada yang posisinya tinggi dan ada yang rendah. Qi Fatian tidak bersikap sungkan. Dia langsung duduk di posisi teratas. Penguasa bela diri Yuan Cheng, Hong Ming, dan yang lainnya bangkit satu persatu untuk memberi hormat kepada Qi Fatian. Dik Luo Xiu, sudah lama enggak jumpa. Sesaat kemudian, sang inspektur wilayah utara, Mu Zixiu, dan Ning Hezu juga datang jauh-jauh ke negara bagian Tanah Langit wilayah selatan. Sebelum upacara pembukaan sekte resmi dimulai, sudah ada 3 ahli pangeran bela diri yang datang untuk memberi ucapan selamat secara langsung. Hal ini membuat semua orang yang hadir sangat kaget. Sebelumnya, 3 sekte besar bisa berdiri kokoh karena memiliki ahli pangeran bela diri. Kini, Istana Ungu dan Sekte Sungai Panjang sudah tiada. Tetua Sekte Matahari Hitam juga sudah meninggal sehingga Sekte Matahari Hitam hanya tinggal nama saja. Di masa depan, kekuatan mana lagi yang bisa bersaing dengan Sekte Tarsuna di negara bagian Tanah Langit? Boom! Tiba-tiba, sebuah aura menakutkan muncul di langit. Ruang di langit sontak retak, lalu seorang pria parubaya dalam balutan jubah berwarna merah pun berjalan keluar. Begitu pria berjubah merah itu muncul, dia langsung melihat ke arah Sekte Tarsuna yang ada di bawah dengan tatapan meremehkan. Aku adalah Zuking, tetua gunung tanpa perahu wilayah barat. Jiang Dongliu adalah juniorku. Ketua Sekte Tarsuna, terimalah kematianmu. Pria berjubah merah itu memancarkan niat membunuh. Qi Fatian pun memandang Luo Xiu sembari tersenyum. Kepala Luo, sepertinya kamu menyinggung cukup banyak orang. Luo Xiu tersenyum tidak setuju. Hal ini memang berkelanjutan. Saat bunuh yang kecil, yang besar akan datang. Setelah bunuh yang besar, yang lebih besar lagi akan datang. Memang sangat merepotkan. Setelah mengatakan itu, raut wajah Luo Xiu pun tiba-tiba menjadi dingin. Karena sudah begitu, cara terbaiknya adalah membunuh mereka satu persatu sampai tak bersisa. Perkataan Luo Xiu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu membuat orang-orang di sekitar yang mendengarnya pun merasa kagum. Tepat pada saat ini, tatapan sang pria berjubah merah, Zuking, tertuju pada Luo Xiu yang berada di depan aula reinkarnasi. Perkataanmu cukup berani. Aku sangat penasaran sehebat apa dirimu. Sembari berbicara, Zuking mengulurkan satu jarinya yang makin membesar di udara. Kemudian, jarinya langsung memelesat ke arah Luo Xiu yang berada di bawah dengan cepat. Jarinya mengandung niat membunuh yang tak terhingga. Sebagian besar kultivator seni bela diri wilayah barat adalah kultivator iblis yang melatih teknik pembunuhan. Ketika Luo Xiu baru saja akan menyerang, Qi Fatian malah tiba-tiba berdiri.
Biarkan aku yang bantu kepala Luo menanganinya. Sebelum selesai berbicara, Qi Fatian juga sama-sama menunjuk. Hanya saja, jarinya malah berubah menjadi sebilah pedang yang tajam. Cahaya pedang tampak berkedip dan menembus kehampaan. Kedua jari mereka bertabrakan di udara. Serangan Zhu Qing sontak dihilangkan dengan mudah. Di atas langit, alis Zhu Qing tampak berkerut. Dia adalah ahli level ke-7 Pangeran Bela Diri, tetapi lawannya bisa memblokir serangannya. Itu menandakan bahwa basis kultivasi lawannya sangat luar biasa. Sebagai seorang inspektur, kekuatan Qi Fatian jauh lebih kuat daripada Mu Zixiu. Dalam sekejap, kedua ahli level ke-7 Pangeran Bela Diri pun bertarung di udara selama belasan ronde. Tiba-tiba, ujung jari Qi Fatian menembakkan cahaya putih cemerlang bak pilar. Semua kehampaan yang dilewatinya sontak berubah menjadi abu. Kekuatannya sangat menakutkan, kekuatan hukum atribut emas. Raut wajah Zhu Qing berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa cahaya putih itu mengandung aura megah dan menakutkan yang bisa mengancamnya. Seorang pangeran bela diri yang menguasai sedikit kekuatan hukum dapat dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di tingkatan yang sama, kecuali jika lawannya juga sama-sama menguasai kekuatan hukum atau bahkan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Di titik ini, Zhu Qing sadar bahwa dia bukan lawan Qi Fatian sehingga ingin segera mundur. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, sebuah cahaya formasi malah terjatuh dari udara dan menghalangi jalannya. Sekte Tarsuna tengah mengadakan upacara pembukaan sekte. Kamu kira bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Luo Xiu mendengkus dingin. Sosoknya melintas, menerobos ruang, lalu sontak muncul di hadapan Zhu Qing dan melancarkan pukulan. Kamu hanya seorang penguasa bela diri. Beraninya bersikap lancang? Zhu Qing mencibir meremehkan. Dia adalah ahli pangeran bela diri tahap lanjutan. Meskipun ada formasi pelindung agung tingkat ke-7, siapa yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi? Kemudian, momen ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari pukulan Luo Xiu, raut wajahnya pun sontak berubah. Luo Xiu mengaktifkan kekuatan manik kegelapan dalam pukulan ini. Ditambah dengan 24 kali lipat kekuatan keterampilan transformasi misterius dan kekuatan fisik tubuh perang tingkatan pangeran, dampak serangannya sangatlah mematikan. Bukan hanya itu, serangan Luo Xiu juga mengandung kekuatan hukum kehidupan dan kematian dan misteri teknik penekan dan pembunuh kegelapan. Di bawah keterkejutan, Zhu Qing buru-buru memadatkan vital sejati menjadi sebuah perisai berwarna merah darah untuk menahan serangan Luo Xiu dari jarak dekat. Boom! Ledakan yang mengerikan bergema di udara. Perisai berwarna merah darah yang merupakan hasil pemadatan vital sejati sontak hancur menjadi butiran debu. Segera setelah itu, tinju Luo Xiu menghantam dada Zhu Qing secara kasar dengan membawa aura yang sadis dan ganas. Tubuh Zhu Qing langsung terpental seperti layangan yang putus. Darah terus menyembur keluar dan suara retakan tulang rusuknya membuat orang sontak bergidik. Sebelum Zhu Qing sempat bereaksi, sosok Luo Xiu lagi-lagi muncul di depannya, lalu menunjuk alisnya. Kekuatan hukum kehidupan dan kematian disalurkan ke dalam tubuhnya dan langsung menyegel vena kehidupan Zhu Qing. Hal ini membuatnya merasakan bahwa basis kultivasinya sebagai pangeran bela diri tahap lanjutan terkurung di dalam tubuh dan sama sekali tidak bisa dimobilisasi. Pengawal, tangkap dan penjarakan orang ini. Luo Xiu tidak membunuhnya. Setelah melontarkan kata-kata itu, dua murid non-inti pun berjalan keluar, lalu membawa pergi Zhu Qing yang sama sekali tidak bisa bergerak. Jika adegan Luo Xiu yang membunuh tetua sekte Matahari Hitam barusan membuat semua orang sangat terkejut. Kini, satu pukulannya langsung melukai Zhu Qing yang merupakan pangeran bela diri tahap lanjutan, serta menekan basis kultivasinya dan menangkapnya hidup-hidup bukan lagi membuat orang-orang hanya sekadar terkejut, melainkan merasa ngiri. Mata Qi Fatian tampak berkedip-kedip. Dia juga seorang ahli pangeran bela diri tahap lanjutan. Ketika bertarung dengan Zhu Qing sebelumnya, dia tahu jelas bahwa jika tidak menggunakan kekuatan hukum, dirinya sama sekali bukan tandingan Zhu Qing. Bukankah ini berarti, kalau bertarung dengan Luo Xiu, aku mungkin bukanlah lawannya? Dengan hasil seperti ini, Qi Fatian makin merasa bahwa Luo Xiu adalah sosok yang tidak bisa ditebak. Alasan dia datang secara pribadi ke upacara pembukaan sekte adalah karena Inspektur Jenderal sangat menghargai pemuda ini sehingga berencana untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan orang ini ternyata akan begitu menakutkan.